Ya, selamat sore. Kita kembali lagi. Salam Just Talk. Gue mau bahas beberapa perkembangan terbaru, bukan hanya transfer ya, tapi terutama Kuman. Jadi Kuman hari kemarin Selasa malam waktu Indonesia dipanggil oleh Laporta dan dia datang dengan agennya Rob Johnson. Bicara sih nggak lama, gue baca di media Belanda cuma setengah jam, tapi di media Spanyol katanya 1,5 jam. But anyway, intinya adalah tidak ada keputusan untuk Kuman dipecat. Nah, menurut Marca atau media Spanyol katanya tidak ada keputusan dan nanti beberapa hari ke depan mereka akan ketemu lagi. Tapi kalau menurut agennya langsung, si Rob Johnson, dia bilang, oh pembicaraan itu sangat positif. Bahkan kita sudah sempat nyindir perpanjang kontrak yang tahun depan habis. Jadi intinya adalah Ronald Koeman gak dipecat. Itu juga membuat sangat penting buat Barca biar mereka udah gak fokus ke pelatih-pelatih. Harusnya ya manajemen itu keluarkan statement dipecat atau enggak, biar semua lebih tenang, lebih santai. Tapi kalau menurut agennya dia nggak dipecat. Gue masih ingat kasusnya Arteta out, Edu langsung bicara, nggak, kita backup Arteta, jadi dia nggak akan out. Nah, setelah itu selesai semua. Nah, hal kayak gini itu sangat penting karena Koeman juga komplain soal manajemen. Kenapa mereka tidak berkomunikasi pada saat dia ditekan oleh media? Itu aja, karena komunikasi itu sangat penting. Dan sebenarnya dia berharap itu juga, bahwa manajemen mengeluarkan statement bahwa Koeman nggak akan dipecat. Terus kedua, jadi kayaknya sih kalau percaya agennya Ronald Koeman, dia nggak dipecat. Oke. Terus kedua, membahas soal ISL. Jadi UEFA mulai melakukan investigasi sanksi apa yang bisa diberikan ketiga klub Barca, Madrid, dan Juve. Gue agak bingung. Si ketuanya bilang sanksinya akan lebih keras karena mereka tetap mempertahankan ide ISL, sementara klub lainnya, klub Inggris sama Italia lainnya itu sudah mengundurkan diri. Nah, yang bikin gue bingung, sejak kapan kita punya ide disanksi? Satu, sama kayak di Indonesia lah, seandainya ya Persija bilang, oh kita dengan beberapa tim mau keluar bikin PSSI sendiri, ya suka-suka lu lah, ya kan? Intinya kan begitu, ya lu bukan anggota PSSI lagi, lu nggak bisa main di AFC dan lain, pemain lu nggak bisa main di tim, kan intinya cuman itu. Nah sekarang ini kan hanya ide dilontarkan, dasar hukumnya apa? Emang apalagi di Eropa yang menjunjung tinggi hak asasi dan freedom of speech, masa nggak boleh ngomong kalau gue punya ide-ide ini? Kan buktinya nggak terjadi, belum ada dokumen-dokumen yang melanggar aturan FIFA ataupun UEFA. Jadi atas dasar apa mau disanksi? Ini mereka itu takut, mereka kebakaran jenggot sehingga mereka ingin memberikan shock effect biar nggak terjadi lagi. Kalau lo kayak gue ya, dan feeling gue, setahu gue, ancaman itu hasilnya itu cuman jangka pendek, jangka panjang nggak akan berhasil. Jadi kalau diancam pun ujungnya mereka bilang, oh ya kita minta maaf, tapi ntar bisa terjadi lagi. Jadi shock effect mah kalau gue bilang nggak akan berlaku, karena kita bicara klub besar, orang kaya, orang pintar, punya duit, dan melawan sebuah IO yang namanya UEFA yang cuma bisa meres pemainnya dan meres klubnya untuk mencari duit. Jadi untuk gue sih ke laut aja loh UEFA. Kita ke Madrid juga, si Zidane tidak memperpanjang kontrak, jadi kemungkinan besar Allegri yang pegang. Apakah itu bagus? Gue bilang iya. Sejelek-jeleknya Allegri nggak butuh benar-benar pemain bintang untuk bisa sebuah tim membuat
dibuat dia menjadi juara. Orang bilang ke gue, oh ya, si Zidane jelek, miskin taktik, kenapa bisa pakai 3 Champions, dapat 3 Champions League? Gue balas lagi, oh ya, semenjak Ronaldo cabut prestasinya apa? Gak usah menang, masuk final aja gak pernah. Jadi sehebat apa sih dan dengan pemain yang top yang bisa menang 3 Champions League itu? Kalau gue bilang sih bagus untuk Madrid. Dan Allegri ya not bad lah, walaupun gue juga bukan fansnya Allegri itu. Terus kita ke transfer sekarang. Barcelona mendatangkan 4 pemain gratisan, kemungkinan besar juga Wijnaldum, agennya sekarang lagi di Barcelona, dan juga Depay. Kayaknya Wijnaldum, Depay menunggu keputusan Koeman dipecat atau enggak, kayaknya. Dan sekarang aman semua, jadi Wijnaldum, Depay, Eric Garcia sama Agüero. Kemungkinan Emerson, bek kanannya Betis, gratis juga. Dan juga Donnarumma, agennya Mino Raiola. Untuk kalian yang belum tahu, orang Itali kan, tapi dia lahir di Belanda, besar di Belanda, orang tuanya tinggal di Belanda, dan dia juga masih tinggal di Belanda. Jadi dia sebenarnya orang Belanda, cuman keturunan Itali. Dia kasih interview, dia bilang, kalau Barca mau, gue datang kasih Donnarumma gratis ke Barcelona, gajinya cuma 12 juta. Gue bilang, kalau itu benar apa yang dikatakan oleh Mino Raiola kepada Laporta, mereka deket ya by the way, dua itu udah temenan lama. Kalau itu benar terjadi, apa yang dikatakan Raiola itu benar, gue bilang Barca tolol kalau ngambil Donnarumma. Asumsi nggak lu mainin. This guy is free man, gratis. Gajinya berapa? 12 juta kalau nggak salah. Ada yang bilang di Twitter 12 juta. Bayarlah. Kalau enggak kan setahun at least si Ter Stegen punya kompetitor kan. Bersainglah. Dan Neto kan cabut, jadi Barca tetap butuh kiper. Bersainglah. Kalau ujung-ujungnya Donnarumma menang, Ter Stegen masih lu bisa jual. Kalau asumsi Ter Stegen menang, Donnarumma cadangan, tahun depan lu masih bisa jual dengan harga 60-70 juta, masih ada yang beli. Karena Donnarumma untuk gue masih satu level di atas Ter Stegen. Jadi untuk gue akan stupid kalau Barca nggak beli pemain gratisan. Walaupun Barca harus bayar 20 juta fee kepada Mino Raiola, tapi masih jauh lebih murah. Oke? Itu soal transfer Barca. Terus ini sambil gue lihat Fabrizio Romano, Konate taken deal untuk Liverpool, artinya Kabak nggak dibeli. Dan gue bilang is a good deal. Konate sudah terbukti, Kabak di Schalke pun belum terbukti. Dan kita lihat kadang main bagus, kadang main jelek, nggak konsisten. Apalagi kalau Gomez balik, Matip balik, Van Dijk balik, ada Konate, 4 pemain senior yang bisa bergantian bermain, ditambah Phillips sama Williams, 2 pemain junior yang eventually main di FA atau di Piala Ciki. Jadi intinya adalah mereka punya 6 center back. Ngapain beli Kabak? Kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, pasti dijual. Allegri udah bahas, ini juga bahas. Ini si Fabrizio Romano juga bilang kalau di Twitter tentang agennya si Rob Jansen bilang apa. Jadi memang benar bahwa Ronald Koeman kemungkinan besar stay. Terus Milan beli kiper baru, jadi bisa kemungkinan antisipasi Donnarumma cabut. Yang bikin gue bingung, Arsenal incer Buendia, gue nggak tahu. Ya, gue nggak tahu, dan harganya 40 juta udah sarap kalau gue bilang. Beli pemain dari Champion Division, 37 match cuma cetak 1 gol. Nah, sehebat apa enggak? Gue bilang nggak butuh pemain kayak gitu tuh. Ya gue nggak ngerti lah. Kalau lu nggak bisa cetak gol di Championship, apa lu bisa cetak gol di Premier League? Kita tahu bahwa tiap tahun yang degradasi itu selalu ada 2 dari 3 tim yang terpromosi. Jadi kualitasnya Championship itu rendah.
Lihat aja Ben Davies yang dibeli 5 juta, digadang-gadang sama Liverpool, digadang jadi center back yang bagus, bla bla bla, ujung-ujungnya kagak main sama sekali. Mungkin ini, gue gak tahu pemain ini, mungkin dia bagus, tapi kalau 40 juta mau tolol kalau Arsenal beli. Gue bilang maksimal kalau 15-20 juta masih bisa dipertimbangkan, karena katanya bagus, katanya. Tom Heaton, Robert Serbi, Vio Gattuso by the way sudah deal dengan Vio, jadi dia dipecat setelah nggak lolos, nggak diperpanjang ke Vio ya. Gattuso nggak jelas lah, semua tim yang dia pegang kalau gue bilang nggak jelas ya, tapi ya nggak tahu lah, kita lihat aja. Wijnaldum sudah kita bahas. Apalagi ya, Luka Modric perpanjang kontraknya dengan Real Madrid, which is good, sangat penting. Walaupun dia ini kan bukan pekerja, kan lebih pemain pakai otak, 90% otak, 10% otot. Dalam arti sampai 35-36 pun juga masih bisa, tekniknya nggak akan hilang, passing crossingnya nggak akan hilang. Jadi untuk gue very smart untuk mempertahankan Modric. Tapi sampai 22 itu tahun depan ya diperpanjang cuma setahun, sampai tahun depan. Terus Hansi Flick akhirnya tanda tangan dengan Jerman, jadi nggak ada dia mau ke ini ke itu dan lain-lain, dan Koeman sudah jelas nggak dipecat. Terus Mandzukic meninggalkan Milan setelah 6 bulan, nggak ada guna juga pakai dia mending pensiun aja lah. Alaba sudah pasti ke Madrid, kita udah pernah bahas itu, dan Milan kemungkinan besar mau beli Tomori. Gue pernah lihat Tomori berapa kali main di Chelsea ya, hancurnya minta ampun loh. Gue nggak ngerti ya, mungkin level Serie A itu kan lebih rendah ya, jadi mungkin aja dia bisa bersaing di Milan. Harganya 28 juta euro ya, oke lah, nggak terlalu mahal. Mbappe menurut presiden PSG akan stay, dia tidak akan kemana-mana, dan feeling gue Juve juga nggak ada duit untuk beli Mbappe, karena si Perez bilang income Madrid musim lalu berturun dari 900 juta kotor ke 600 juta. Jadi kecuali beli kayak Barca, beli 5-6 pemain tapi gratisan semua sebagian besar. Oke, gue rasa itu dulu. Kita lihat, gue bikin review tiap negara di Piala Eropa itu minggu depan, setelah semua negara sudah submit 26 pemain, yaitu di sebelum tanggal 1 Juni. Oke? Thanks for watching.